Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, rahayu, rahayu. Oke, selamat malam. Berjumpa lagi dengan kita, dengan channel kami yang akan selalu memberikan suatu warna kepada dunia. Masih bersama di Calming Nature. Oke, untuk proses kali ini, konten kali ini saya ambil alih. Mas Raden, silahkan. Perkenalkan, nama saya Revaldi April. Oke, guys, malam ini kita berada di alun-alun kota Bojonegoro, tepatnya di depan, pas di samping barat patung Letu Suyono. Iya. Salah satu tokoh pahlawan asli Kabupaten Tuban yang dia berjuang untuk kemerdekaan Indonesia 3 masa. Oke, mungkin langsung saja, tidak usah banyak bicara apapun. Yang perlu kita garis bawahi bahwasanya channel ini atau konten ini bergerak atau berwadahkan, berasaskan atau berkewajiban untuk mendidik bangsa, khususnya para pemuda yang ada di Bojonegoro dan pada umumnya di Indonesia. Begitu Raden, ya? Oke, mungkin langsung begini Raden, mungkin bisa saya lebih atau para penonton semuanya bisa lebih tahu nih siapa ini Raden. Monggo diperkenalkan. Siap, terima kasih Mas Rivaldi telah diundang di channel Calming Nature. Dan ini kenapa kok milih di tempat alun-alun ini? Mungkin dari segi suasana mungkin ya. Iya. Lebih selaras dengan semesta katanya. Lebih selaras dengan pepohonan, kita bisa merasakan lebih dalam tentang keindahan-keindahan. Mungkin seperti itu, betul ya? Betul sekali, Ini terima kasih, saya Raden Wawan Wijaya. Banyak orang itu manggil saya itu Raden, ya tidak tahu ya kenapa orang itu peka mungkin ya, karena kepekaan dia manggil saya itu Raden. Oke, saya ikuti, saya terima, yang penting kita saling bersaudara gitu. Mantap. Dan pastinya kan gelar Raden atau mungkin nama Raden itu kan enggak semerta-merta langsung muncul dari jenengan langsung kan enggak. Pastinya kan juga ada mungkin ijazah atau mungkin pemberian juga dari guru jenengan kan. Bisa seperti itu. Baik teman-teman, perlu diketahui bahwasanya Calming Nature ini memang sudah ada beberapa video Kang ya. Ya, banyak. Sudah beberapa ada video, tapi untuk kali ini mungkin kita beda. Yang biasanya Calming Nature khususnya Raden Wawan ini memberikan sebuah gagasan petuah konten itu di ruangan. Iya. Tapi kali ini kita di luar ya, agar ya bisa menyatu dengan alam. Khususnya kan dengan kita menghirup udara yang bebas ini kan lebih enak Raden. Betul kan. Dan juga kan kita juga bisa tahu lah apa sih arti dari kehidupan di luar sendiri. Mungkin langsung saja Raden, ada nih perwakilan pertanyaan mungkin dari teman saya. Ya, silakan. Sejatinya menurut Raden nih ya, sejatinya apa sih kehidupan itu? Pertama dulu, sejatinya kehidupan itu apa menurut Raden? Monggo. Jadi gini, untuk kalau bahas tentang kehidupan itu sebenarnya luas sekali, sangat luas. Bahkan kehidupan sendiri itu tidak bisa dipastikan oleh setiap manusia. Jadi kita itu bisa berencana, berprinsip, tetapi untuk memastikan bahwa hidup ini harus seperti ini itu tidak bisa. Kenapa? Karena orang itu tidak tahu satu detik ke depan itu kita itu seperti apa, ada kejadian gimana, bahkan 1 jam hari esok itu kita tidak tahu. Tidak tahu. Makanya saya pernah bilang ke teman-teman di luar sana itu seperti ini,
hari inilah kehidupan kita, detik ini kehidupan kita, hari esok itu hanya imajinasi. Ya. Jadi tidak bisa dipastikan untuk hari esok. Itu makanya untuk melakukan kehidupan ini ya saat ini syukuri apa yang terjadi, syukuri terus apa yang mengalir di dalam diri kita ini di setiap kejadian per detik ini, bahkan per jam ini adalah milik kita. Untuk hari esok itu bukan milik kita. Wah, menarik. Oke, berarti pada dasarnya kehidupan itu penuh tanda tanya. Ya, Misteri kan? misteri. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Gusti Allah. Ya, Oke. Gusti Allah yang Maha Kuasa. Cuman pada dasarnya kalau kita hidup itu kan mesti mempunyai sebuah tujuan. Ya, Iya kan ya? ya, Banyak ini, khususnya teman-teman anak muda ini. ya, biasanya ya. Dia itu ingin menguasai dunia, Ya, boleh. bercita-cita besar dengan Ya, ambisinya, Ya, ya dengan omongan intermezzonya Ya, di ya. tongkrongan kan. ya, ya. Kalau menurut jenengan gimana itu? Ya, Dengan pemuda seperti itu? tidak apa-apa sih sebenarnya. Kalau untuk pemuda bercita-cita atau berbudi luhur itu tidak masalah. Tidak masalah. Tetapi jangan teridentifikasi oleh sesuatu hal apa yang keinginanmu. Jadi saya ini jangan terpacu ketika saya berkeinginan dan keinginan itu tidak terjadi, nanti sakit hati, jiwanya terbelah. Contoh gini, apa yang Anda sukai? Mungkin motor atau gitar. Ya, Gitar yang Anda sukai ya. Oke. Ketika gitar itu saya pecahkan di depanmu, apa yang Anda rasakan? Ya kalau saya tidak ada apa-apa, unsur apa-apa kok dipecahkan ya pasti tetap Lah, pasti meledak kan marah gitu kan, ya. Begitu pula cita-cita atau keinginan atau ambisi, ketika itu tidak terwujud, pasti akan sakit hati. Betul. Karena ilmu ketauhidan tidak ada di situ. Ilmu ketuhanan tidak ada di situ. Makanya oke, kamu berambisi boleh, oke kamu bercita-cita boleh, berbudi luhur boleh, tetapi untuk ketauhidan di dalam diri kepada Sang Maha Pencipta juga harus diimbangi. Makanya ketika terjadi sesuatu hal mungkin keinginan kita tidak sesuai atau tidak bisa terwujud, berarti Tuhan berkehendak lain. Makanya kata-kata Tuhan itu tidak bisa dipisahkan oleh kehidupan apapun. Jadi perputaran kehidupan ini akan ikut serta tentang ketuhanan. Seperti itu. Masuk. Ya. Jadi nggak bisa dipisah-pisah. Makanya ketika kita itu berbicara tentang ambisi, orang itu kebanyakan ini melupakan tentang ketuhanan. Bahkan ketika dia berambisi menggebu tidak sampai, pasti dia sakit hati. Bahkan ada yang stres, ada yang kena mental, ada yang bunuh diri. Karena ketuhanannya tidak ada, ketauhidannya tidak ada. Karena gini, banyak orang khawatir ya, banyak orang khawatir di dunia ini sebenarnya ketakutan, kekhawatiran itu karena ketidak ada ketauhidan di dalam diri, tidak mengikut sertakan ketuhanan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Kemarin itu ada yang datang, dia itu takut akan hal tentang kematian, takut hal akan tentang kematian. Kenapa dia sampai takut? Karena dia tidak karena dia tidak pernah berpikir bahwa mati dan hidup itu Tuhan yang ngatur. Oke. Jadi meskipun kon urip neng gone jero gunung, neng gone gua, nek wis wayahe kan mati-mati. Betul. Kan seperti itu. Betul. Jadi nggak bisa aku harus bersembunyi dari kematian, aku harus bersembunyi, tidak bisa. Karena itu semua kehendak Tuhan. Iya, goib ya. Kehendak Tuhan. Semua itu kehendak Tuhan tentang semesta ini. Makanya saya pernah bilang juga seperti ini. Apa sih sing mbok isani ning gone donya iki sing ora campur tangan ning gone pangeran atau ning Gusti Allah? Itu tidak ada. Kan seperti itu. Iya, Nah, bahkan kita itu
dilahirkan, kita itu ketika dilahirkan kan semua sudah ada di semesta. Iya. Apa kamu harus menciptakan? Kan enggak. Enggak. Gedang ya wis ana. Menyok ya wis ana. Pari ya wis ana. Jadi awakmu gak perlu nyiptakno gedang kuwi sing piye, menyok ki piye kan enggak. Tetapi kamu dikasih akal itu supaya kamu tahu gimana cara memanfaatkan gedang, gimana cara memanfaatkan pisang, singkong, padi supaya bisa menghidupi, supaya bisa tentang kehidupan. Itu dibutuhkan ilmu ketauhidan, makanya jangan sok gini. Saya pernah bilang di luar ini, ojo kon sok seolah-olah kon iku iso apa-apa, ora pernah mikirno sing gawe apa-apa. Ojo kon sok iso apa-apa, tapi gak mikirno sing gawe iso apa-apa. Seperti itu. Makanya gini, coba nek sampean iso golekno contoh neng dunia iki sing mbok ciptakno dhewe real murni enak apa ora? Sing mbok ciptakno dhewe ning dunia iki enak apa ora? Murni tidak ada sih. Satu kalau ada. Kan nggak ada. Iya, semuanya. Walaupun kita mungkin ya, kita bisa menciptakan sebuah karya lagu. Iya. Tapi kan pada dasarnya kan pikiran itu dari hati. Iya. Yang menggerakkan siapa? Iya. Kan tetap Gusti Allah lagi. Iya. Ada semua itu atas kehendaknya. Itu. Jadi gini, tentang penciptaan contoh mobil, membuat motor, pesawat, bahan bakunya dari mana? Alam, dari alam kan? Dari alam. Nah, alam itu dari mana? Ya ciptaan Tuhan, ciptaan kan seperti itu. Nah, makanya orang itu tidak pernah berpikir tentang itu. Jadi orang itu seolah-olah itu saya bisa mengatasi apapun di dunia ini. Anda bisa. Ya. Semua itu ranahnya Sang Maha Kuasa. Oke. Makanya kita itu seharusnya di dunia ini ya mengalir. Ikuti arus alir yang mengalir. Terus gak usah kon iku banyak beban yang sekiranya di luar kemampuanmu. Jadi terkadang ini banyak gini loh, orang itu di luar ini banyak berpikir atau memikirkan pikirannya Tuhan. Kan bukan ranah kita, bukan ranah kita itu. Jadi terkadang gini, saya itu maju ke depan. Kok neng ngarep itu aku kudu ngombe banyu legen. Nah, aku neng ngarep kudu numpak jaran. Orang itu berpikir ke depan, melangkah belum tapi sudah berpikir ke depan. Padahal ke depan itu sebenarnya bukan ranah kita. Ranah kita itu ya saya nikmati perjalanan ini. Ketika nanti di depan ada becak ya saya nikmati becak, ketika nanti di depan ada sepeda ya saya nikmati sepeda, ketika ada kuda ya saya nikmati kuda. Tetapi orang itu tidak pernah menikmati keindahan itu masalahnya. Jarang orang itu menikmati semesta ini. Bahkan yuk terus terang aja, sampai bangun tidur itu, ketika bangun ini pernah merasakan tentang tidurmu apa enggak? Astagfirullahaladzim. Pada dasarnya kalau orang tidur itu kan pasti juga ada pernah mimpi lah ya, sedikit-sedikit. Cuman kalau sedang biasanya acuh sih kalau banyak orang sih ya. Kan seperti itu. Tidur ya tidur aja, bangun terus bangun. Gitu-gitu aja. Apakah sampean pernah menikmati air ketika mandi? Bangun pagi ketika kamu mandi, pernah enggak kamu menikmati segarnya air ini? Astagfirullahaladzim. Ya mungkin ya dingin aja lah, kedinginan kan aja. Gitu. Enggak pernah kamu rasakan keindahan itu. Bahkan matahari terbit itu aja kamu tidak pernah menikmati, kan seperti itu hal sepele tapi penting. Kan seperti itu.
Nah, padahal kalau kamu setiap perjalananmu kamu nikmati bahwa itu adalah kekuasaan Tuhanmu, bahwa itu semua adalah keindahan dan kenikmatan yang harus kita rasakan, mungkin hakikat kita untuk menuju Tuhan itu lebih dalam. Seperti itu. Kebanyakan orang bangun tidur ya karena ada tanggungan, oke, terus mandi ya mandi. Jadi mandi itu hanya sebuah kewajiban membersihkan badan kan. Kebanyakan berpikir itu, tidak memikirkan bahwa dengan air yang membasuh tubuh kita ini mungkin rasa lelah bisa hilang, mungkin nanti pikiran-pikiran yang tidak fresh jadi fresh. Dia menikmati betul bahwa air ini sangat-sangat sejuk. Sampai aliran-aliran dari kepala sampai ujung kaki pun dia nikmati. Dan pada sampai saat ini pun jarang yang melakukan itu. Oke, menarik Lur, menarik. Pembahasan kita malam ini di luar ini cukup menarik. Pada dasarnya saya paham ya tentang apa yang dikatakan oleh Raden terkait ambisi, terkait mungkin banyak orang yang belum mengerti itu begini. Ini kan kaitannya dengan bersyukur. Ya, betul. Mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan sang pangeran lah kepada kita hambanya. Kita itu cukup munafik lah sebagai manusia, itu kita sebenarnya kan alam sudah menyediakan semuanya. Tapi kok pengen ini kok luweh. Kadang ini wis dikei menyok, pengennya menyok wis mateng. Menyok wis mateng, pengennya menyoknya ada bumbune. Kadang menungso kan ngono kuwi. Ini mungkin kita bisa kerucutkan sedikit Raden soal apa itu rasa bersyukur dulu sih. Kita belum masuk ke tawitan gigi rada jeru kita ini. Kita coba masuk ke ranah bagaimana cara kita mensyukuri tentang kehidupan. Simple dulu aja lah. Mungkin bagaimana pandangannya jenengan soal itu? Jadi gini, sebenarnya orang itu mengira rasa syukur itu kan lebih ke kebahagiaan. Kebanyakan itu apa yang menyenangkan kami syukuri, kebanyakan hal seperti itu. Padahal apapun kehidupanmu senang, meskipun itu tidak menyenangkan, seharusnya harus kamu syukuri. Tetapi jarang yang melakukan itu. Jadi gini, kebanyakan orang itu hidupnya terbelah gini, apa yang membahagiakanku, apa yang membuat saya senang itu saya syukuri, tetapi apa yang membuat saya sedih tidak pernah disyukuri. Itu juga kurang pas. Syukur sejati itu apapun kehidupanmu, apapun yang kamu alami, hal baik maupun buruk saat ini, itu adalah semua kehendaknya. Dan ketika kamu syukuri dengan rasa indahmu, kamu akan mengerti tentang hidayah itu. Jadi gini, ketika saya naik motor itu banyak meledos di jalan. Nah, ketika tidak ada rasa syukur, kamu akan merasakan kesedihan. Pasti nyesel, naluri manusia. Pasti ngerti yo gini. Tok mano, ngerti dalan kono, tok mano tak komposik, tok mano. Betul. Padahal kalau dia mensyukuri, ban yang meledos itu akan berbeda. Kenapa? Seperti ini. Aku bersyukur mau bantok sing meledos. Iki nek gak banku meledos, aku gak ngerti kejadian 2 menit ke depan itu ada apa di depan. Mungkin ada tabrakan, mungkin ada yang lebih parah. Makanya saya bersyukur diingatkan Tuhanku hanya ban saja yang meledos. Sesimpel itu. Neng praktek ini angel banget. Oke, betul. Lanjut. Kan seperti ya. Makanya saya ingin ya saudaraku di luar sana ya, mensyukuri nikmat itu tidak harus apa yang kamu mau. Mensyukuri nikmat itu apa yang ada.
apa yang terjadi, bukan apa yang kamu inginkan atau yang kamu mau. Terkadang memang apa yang kita inginkan itu tidak sesuai ekspektasi atau tidak sesuai kenyataan yang ada. Itu nanti bisa jadi racun sendiri kan dalam hidup. Oke, betul. Makanya orang itu jarang merasakan syukur itu yuk, karena pikirannya dia itu rasa syukur itu apa yang saya inginkan, keindahan yang terjadi itulah yang saya syukuri, seperti itu. Padahal apapun kejadianmu hari ini harus kamu syukuri, karena itu adalah semua kehendak Tuhan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kabeh kuwi nek kekuatan saka pangeran, ora digerakno karo pangeran gak bakalan iso obah. Apapun itu. Nice. Itu ayatnya sudah ada di situ. Iya. Betul. Mungkin teman-teman bisa menyikapi ya, mungkin apa namanya pembahasan kita kali ini itu sebenarnya kayak bawang, kayak berambang lah. Kupas-kupasan satu demi satu kupas itu belum terlalu rinci. Nah, ini baru awalan. Baru awalan nih kita di luar, baru awalan kita hadir di alun-alun, itu sudah di alun-alun. Oke. Saya cukup apa namanya apresiasi dengan pemuda sekarang yang mungkin lebih bisa berkembang lagi lor ya. Cuman pada dasarnya kan sekarang itu ada hati manusia atau hati pemuda ini tadi, Raden, yang dia itu tidak bersyukur kalau dia sedang di bawah, kalau dia sedang melakukan sebuah kesalahan atau mungkin sebuah dia paling enggak jackpot untuk arisan atau untuk opo, dia itu lupa akan bersyukur. Iya kan. Demi memaknai semua ini, mungkin saya bisa tanya ke Raden ini, apa sih sebenarnya langkah-langkah awal yang diharuskan teman-teman ini, khususnya mungkin pribadi saya sendirilah, kalau saya menerima sebuah, itu kan anugerah. Tadi kan menurut Raden kan apapun itu, anugerah ataupun musibah. Bagaimana cara saya menikmati syukur ini tadi tanpa saya meninggalkan apa ya, sedikit pun jiwa saya, naluri saya sebagai pemuda kan pasti saya kan Raden tetap mengerti apa yang harus dilakukan. Sebenarnya simpel tentang itu. Ketika orang itu lupa akan syukur itu, dia akan lupa tentang Tuhannya sebenarnya. Ketika kamu ingin rasa sebentar. Ketika kamu apa? Ketika kamu lupa akan rasa syukur, sebenarnya kamu itu lupa akan Tuhanmu. Lupa akan Tuhan. Karena pada dasarnya ketika kamu ingat Tuhanmu, kamu akan merasakan syukur yang paling dalam sebenarnya. Jadi gini, kau terlaku gini, rasa syukur sik apa rasa kon eling pangeran sik? Rasa syukur atau rasa eling pangeran sik? Kalau kita eling pangeran, itu kak rumah saku sebagai cacah ki kok rada abot. Ya, makanya kalau berkata kalau ingat Tuhan itu berat, ya rasa syukur itu nggak akan hadir di situ. Karena kehadiran rasa syukur itu, kamu itu ingat Tuhanmu terus. Nih, kamu aja lupa terhadap Tuhanmu setiap hari atau setiap saat. Nah, terus mana ada rasa syukur itu? Oke. Kan gitu. Contoh gini, kamu di jalan, ngerti-ngerti kamu dapat hadiah. Ada orang yang ngasih kamu HP di jalan. Kamu sudah follow, sudah ini ya guys.
ketika kamu lupa Tuhanmu, bahwa itu adalah jalan Tuhanmu untuk ngasih HP kamu, juga ada rasa syukur di situ, Pak. Oke. Tapi ketika saya ingat bahwa jalan Tuhan untuk ngasih HP saya ini lewat ini, akan muncul rasa syukurmu. Paham ya? Paham. Itu sebagai mungkin saat ini marak ya khususnya di Indonesia. Kayak giveaway HP. Koin apa gitu. Padahal di belakang itu semua kan ada unsur, ya kembali lagi Tuhan. Iya kan? Iya. Betul. Manusia itu gini loh, Raden. Memang sering lupa kalau dia dikasih sesuatu, itu sering lupa. Iya. Soalnya tertutup dengan keenakan dunia, keenakan. Ikut tadi loh, nafsu kan? Iya. Nah, itu tadi. Moga-moga. Oke, ya makanya pesan saya untuk saudaraku di luar sana, jangan pernah melupakan Tuhanmu sedikit pun, karena semua perjalanan di dunia ini atas kehendaknya. Dalami apa yang kamu rasakan, dalami apa yang kamu nikmati, dalami setiap langkah kakimu, karena di setiap kejadian atau setiap kejadian atau pertemuan atau apapun yang terjadi saat ini itu adalah Tuhanmu yang menentukan. Semuanya sudah diatur. Sudah ada cerita untuk kita masing-masing. Ya intinya jangan sok-sok lah ngatur awake dhewe. Betul. kayak misal wis gak usah umpamanya kayak kancaku ndak, kayak saya sendirilah, misal saya menginginkan sebuah ini tapi jalan saya nggak di sini, berarti kan tak oyo kan tetep gak iso. walaupun kan takdir itu bisa diubah, ya kan. Cuman kalau kaumnya tidak merubah takdir itu sendiri kan piye? Iya. Kan seperti itu. Oke, aku paham. Oke, siap. Bagus ini terkait kenikmatan bersyukur ini memang perlu kita gali lebih lanjut, kita lebih lama lagi soal kebersyukuran ini. Soalnya kaitannya dengan dunia. Cuman yang perlu saya tanyakan saat ini itu tadi kalimat jenengan, Raden, yang bahwasanya wong urip wedi mati. Wong urip wedi mati itu kan sebuah mati itu kan rahasia, misteri, ya kan? Kita tidak tahu kapan kita mati, meninggal lah. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Kalau kita ditakdirkan hidup, kenapa kok pada dasarnya ada kata-kata Raden seperti itu? Kita hidup dihidupkan, ya kan? Kok kenapa kita harus takut mati, meninggal? Mungkin apa dasarnya? Orang itu sebenarnya simpel. Orang yang tidak bisa melepas tentang diri itu akan muncul ketakutan. Melepas tentang diri itu pengertian sangat luas. Salah satunya tentang kebiasaanmu, tentang kesenanganmu, tentang keindahanmu di dunia ini. Ketika orang tidak pernah melepas tentang diri, tentang apapun itu, tentang dirimu pribadi, dia akan muncul rasa takut akan kematian. Dan orang yang takut akan kematian itu juga orang-orang yang jauh dari Tuhannya. Kata lain, orang yang tidak pernah mengingat Tuhannya itu pasti dia takut mati. Mungkin saya kebanyakan kan gini,
belum siap Ya. karena mungkin kesalahan, karena dosa atau karena apapun. Nah, mati itu kan bukan masalah siap dan tidak siap. Ya. Dan ada juga karena yang saya katakan tadi ya, melepas tentang diri itu mana yang sangat sangat dalam dan sangat luas. Banyak unsur juga di situ. Makanya contoh gini, neng dunya ki apa sih mbok senengi? Kalau saya, Kan ya ah, keluarga mungkin, ya mungkin ya keluarga. kan gitu. Ketika kamu tidak bisa melepas tentang dirimu itu, kamu akan merasakan ketakutan. Karena koniku seolah-olah iso noto kabeh iku. Padahal iku sing noto pangeranmu. Apapun kehidupan ini sudah ditata oleh Tuhanmu. Ya. Terkadang kita itu seolah-olah saya yang nata. Makanya ketika nanti saya tinggal mati, terus dia kebingungan, nanti kasihan ini. Karena belum bisa melepas itu semua. Berarti itu kan kaitannya dengan begini mungkin ya. Ya, Saya pribadi lah, saya sendiri suka musik, suka gitar. ya, Tapi saya dipaksa untuk lepas dari gitar. ya, Itu kan susah. susah. Soalnya kan sudah zona nyaman saya. Ya, kebiasaanmu Kebiasaan. tiap hari. Mungkin sama dengan kayak orang-orang kaya yang mungkin apa namanya, dia punya bisnis Ya, besar, punya saham betul. besar. Dia tidak bisa melepas itu. Tidak bisa melepas itu. diri. Ya. Itu akan timbul keterikatan dengan itu tadi, Betul. Keterikatan nafsu. nafsu. Dia tidak pernah melepas akan keterikatan tentang diri. Makanya dia merasa Jadi ada dia tidak ketakutan. bisa mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan. Ya, karena dia itu rumongso iso kabeh tanpa harus ada campur tangan tentang Tuhan. Masalahnya di situ, tanpa ada campur tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia seperti itu. Ketika dia mengerti makna semua itu ada kaitannya dengan campur tangan ketuhanan, ya, pasti dia berpikir lebih dalam lagi. Oke, di situ. Betul. Apa namanya, mungkin begini Raden ya, pembicaraan kita itu tidak bisa satu kali. Ya, Soalnya ada nilai-nilai ilmu yang belum kita gali ya, sebelumnya, dan mungkin ada apa namanya, sebuah konsentrasi dunia, ya. kegaiban dunia yang mungkin belum kita gali atau Ya, saya tanyakan ya, khususnya. ya. Mungkin gini aja Lur, Calming Nature ini akan mungkin tayang 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali ya. Ya. Dan ya, kita nanti open, mungkin ada follower dari teman-teman semua yang menginginkan kita live di mana, tapi di Bojonegoro dulu. Nah, kita juga terbuka bahwasanya mungkin ada follower atau teman-teman subscriber ini yang mungkin menginginkan untuk kita membahas soal sejarah, soal kegaiban, soal keris, soal jimat, soal ilmu, pokok intinya semuanya kita siap. Intinya kita hadir di sini untuk memberikan sebuah warna, pelangi lah, mengisi kegabutan pemuda ini lewat pembicaraan yang lebih bisa bermakna untuk semuanya. Kan seperti itu. Ya. Mungkin ada kata-kata terakhir atau mungkin ada wejangan dari Raden Wijaya untuk
tema kali ini yang soal kehidupan dan bersyukur, bagaimana cara menyikapinya ini. Ya. Monggo ada kata-kata penutup mungkin. Ini ya, kita ini kan di sini tadi membuat video itu kan tidak pernah dikonsepkan, Ya. bahkan tadi tidak terkonsep. Betul. Kenapa kok tidak pernah terkonsep? Karena kalau berbicara tentang kehidupan itu, tentang ketauhidan mungkin, tentang hakikat mungkin, tentang semesta itu tidak bisa dikonsepkan memang. Iya, kita mengalir aja. Kita mengalir apa adanya, dan apa yang dibingungkan ya ditanyakan langsung, tidak masalah. Karena kita itu membahas tentang diri, tentang alam, tentang hakikat ini mengalir, tidak bisa kita konsepkan harus seperti ini, harus tidak usah. Kita ngalir aja, karena semua itu ilmu Tuhan, karena semua itu ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita berjalan apa adanya, tidak pernah berpikir ini. Kita ngalir aja apa adanya. Makanya ini tadi tidak pernah terkonsepkan tentang apapun, kita ngalir aja, bikin video. Makanya gini ya, ketika saya ini ada kata-kata ya sedikit untuk saudaraku di luar sana. Nikmati perjalananmu, nikmati apapun yang terjadi di kehidupanmu, dan syukuri hal baik maupun buruk, karena semua itu atas kehendaknya, karena semua itu sudah diatur olehnya. Kita hanya bisa menikmati, mensyukuri dengan rasa indah. Dengan rasa indah. Dengan rasa indah. Oke, mungkin itu kalimat penutup dari Raden Wawan. Tambahan mungkin nek filosofi ini wong Jawa ki urip kaya kerupuk abang ijo. Ya, Warnanya beda-beda nih, ngrasane padha kan. mong sak demong langkoni. Nah, betul sekali. Oke. Ambisi itu memang perlu, guys, Bre. Cuman kalau kita kebanyakan ambisi akan jadi racun. Ya. Betul enggak? Iya. Cara mensyukurinya gimana? Next episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi dengan kami di channel YouTube Kelming Nature. Saya Muhammad Rivaldi Aprilianto bersama Kang Raden Wijaya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sebanyak-banyaknya kalau kita ada salah kata. Iya. Jangan lupa like, komen, subscribe, share konco-koncomu kabeh. Salam seduluran, salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om Dirgahayu Prameswari. Assalamualaikum.